Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini. Tuhan boleh menuntun setiap kami dari rumah kami masing-masing untuk kami bersekutu di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kami boleh nikmati sepanjang hari ini. Ketika kami memulai membuka mata kami pada pagi hari, kami boleh menikmati nafas kehidupan kami. Kami boleh menerima kesehatan Tuhan. Kami boleh beraktivitas. Kami boleh menerima berkat-berkat. Engkau cukupkan segala keperluan kami. Dan saatnya pada malam hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Engkau satukan roh kerinduan kami dengan kasih mesra. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami senantiasa percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti itu. Karena dalam setiap perkara kehidupan kami Tuhan, waktu berlimpah, waktu kekurangan, Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Kalau boleh kami katakan di dalam kehidupan kami, sekali Yesus tetap Yesus yang kami cintai dalam kehidupan kami. Dalam salah keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Bisa musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yeah.
urapi tempat ini, kuasai tempat ini. Biarlah persekutuan doa kami pada malam hari ini menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir persekutuan ini, karena kami tahu Engkau adalah juru selamat kami, kini selalu dan sepanjang masa. Amin. Kita beri kemuliaan Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan, satu, Dia penuh kasih, dua, Dia penuh hikmat, tiga, Dia penuh kuasa. Amin. Kita beri berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan, meninggikan namanya. Dia adalah sahabat sejati dalam hidup kita. Itulah Yesus Kristus.
seandainya di depan dipasang deteksi beban, begitu masuk pasti ada yang bunyi. Tetapi di dalam Tuhan, ketika kita mau taruh beban itu di bawah kaki, kita angkat tangan dan Tuhan turun tangan ambil beban. Amin. Sukacita itulah yang senantiasa ada ketika kita mau mengikuti Tuhan. Adakah yang mau berkesaksian sharing pada malam hari ini? Sedikit aja gak apa-apa. Karena Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Ada? Jangan ngomong semua, harusnya apapun. Saya percaya banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Penyertaannya yang sempurna, pertolongannya yang tidak pernah pulang. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus yang Tuhan jadikan sebagai penolong kita benar-benar menolong kita. Kita menghadirkan Roh Kudus di tempat ini. Biar Dia mau mengalir, memenuhi hidup kita. Rohnya yang hidup boleh menjadi senantiasa penolong. Rohnya yang hidup biar menjadikan kita memberikan satu kedamaian. Karena kita percaya Roh itu benar-benar menyertai hidup kita. Jiwaku
Tuhan mengerti bahasa emak. Tuhan melihat setiap Terima kasih Tuhan. Kami sudah merasakan saat kami menyembah, kami merasakan hadirat Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Engkau yang tahu kedalaman hati. Engkau yang mengerti setiap sudut-sudut hati kami. Kami bawa kehadiran setiap pergumulan hidup kami. Kami tahu di dalam Engkau senantiasa ada nasihat. Di dalam Engkau senantiasa ada keperkasaan, jalan keluar. Terima kasih kalau kami boleh memuji Engkau, menyembah. Jadikan segala pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan di hadirat Tuhan. Saatnya kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, panca indera kami untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Sesti. Kami percaya bahwa setiap urapan yang telah Engkau turunkan atas anak ini Tuhan, dan kami percaya bahwa setiap firman yang ditaburkan di tempat ini boleh bertumbuh dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelakunya. Kami siapkan hati kami Tuhan, sebab kalau Tuhan yang pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ya baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Hai. Halo. Ya, terima kasih sudah mengundang saya kemari dan terima kasih sudah bertemu dengan saya pada malam hari ini. Sedikit perkenalan, nama saya Dinda. Halo Dinda, itu biasanya ya. Nama saya Dinda. Sudah pernah kesini sebelumnya, jadi pastinya masih dikenal mudah-mudahan ya. Ya, saya dari gereja parokinya di Lembang, jadi rumah saya di Lembang, kerjanya tadi di Buah Batu, jadi sedikit membelah Bandung ya menuju kemari gitu.
dari Lembang ke Batu dan kemari. Dan saya aktif di Persekutuan Doa PDPKK KDPC. Ya, sekian dulu untuk perkenalannya, singkat saja ya. Malam hari ini sesi kedua, betul Bapak Ibu? Iya, tapi sebelumnya boleh dong saling colek dulu. Masih ingat nggak yang minggu lalu topiknya apa? Masih ingat nggak Bapak Ibu? Pembicaranya adalah Bro Ian Patmos ya. Apakah yang beliau sampaikan minggu lalu ada yang masih ingat? Roh apakah yang beliau sampaikan? Karunia roh apakah? Ada yang ingat? Intip dulu grupnya. Apa ya? Ada yang kebijaksanaan dan pengertian. Ya betul ya. Jadi sudah membahas 2 dari 7 karunia Roh Kudus. Luar biasa ya. Di sini dikupas satu demi satu ya karunia Roh Kudus. Bapak Ibu waktu kemarin sebelum Pentakosta sempat ikutan novena Roh Kudusnya? Wah, puji Tuhan. Di sini juga ada ya pasti di gereja ini. Apakah waktu vigili kemarin juga sempat ikutan? Oh, luar biasa ya. Berarti sudah full gitu ya. Karunia Roh Kudusnya sudah full. Jadi pada malam hari ini sedikit saya mengingatkan lagi kita sama-sama belajar, sama-sama mengupas 2 lagi karunia Roh Kudus. Yang pertama adalah ada judulnya di belakang saya. Judulnya karunia Roh Kudus, nasihat dan keperkasaan. Nasihat dan keperkasaan. Ya. Maaf, Ibu Vera boleh bantu next. Ya. Waktu saya menuju ke sini, seperti tadi yang saya sampaikan, kantor saya di Buah Batu. Dan sebelum ke sini itu saya sempat buka dulu Google Map. Soalnya rada was-was. Komo itu terkenal jalan dia, nggak pernah sepi ya. Jadi mungkin orangnya tuh aktivitasnya tinggi gitu ya, antusias untuk beraktivitas sehingga nggak pernah sepi jalannya. Saya dengar dan tahu soal itu makanya ya sebelum saya kesini boleh di next lagi. Sebelum saya kesini saya itu lihat dulu yang namanya Google Map. Kenapa? Karena setahu saya menuju ke sini itu ada banyak jalan, ada banyak pilihan. Bisa masuk dari tol Buah Batu, dari posisi saya di kantor Jalan Terusan Buah Batu, bisa muter gitu ya balik ke tolnya Buah Batu. Bisa juga ke tolnya Muhammad Toha. Bisa juga langsung nggak usah lewat tol, itu ada banyak jalannya. Bahkan keluarnya pun banyak pilihan keluar tol. Mau keluar di tol yang Kopo atau keluar yang satu lagi ya yang PKI gitu ya. Ya namanya Marga. Nah, jadi ada begitu banyak pilihan. Kadang itu bikin saya juga bingung, ini mana jalan yang tercepat. Ya, jadi saya galau juga bingung ini mana jalan yang tercepat menuju ke tempat Martinus tanpa terlambat. Karena waktunya 6:30 ya, 6:30 sementara saya pulang kerja jam 5. Jadi benar-benar pas-pasan banget itu. Jadi perlu yang namanya petunjuk, perlu mencari tahu lewat jalan mana. Dan memang di sini di layar ditunjukkan, di layar ditunjukkan ada banyak sekali pilihan ya, itu warna biru tua, ada biru muda, pilihan-pilihan jalan. Dan akhirnya saya memilih yang biru tua sesuai arahan ini lewat tol Buah Batu. Dan puji Tuhan sampai sini tadi jam 6:10. Dari sana jam 5 sampai sini jam 6:10. Jadi terhitung aman lancar kendali ya, 1 jam. Bahkan saya sempat telepon teman saya dan dia kaget, kamu udah menuju Martinus? Cepet banget gitu ya, saya aja baru mau mandi kan? Gitu, teman saya bilang gitu. Saya bilang, oh iya ya, saya takut terlambat. Jadi butuh petunjuk. Saya yakin Bapak Ibu di sini juga kadang kalau bingung suka bertanya ke petunjuk, benar? Yang terutama ya kalau kita ngomongin soal jalan, karena sekarang kayaknya semua orang percaya sama Google Map.
juga yang membuat si petunjuk itu tetap menyala aktif. Demikian juga Bapak Ibu, saya mau sampaikan di sini bahwa ya karunia, dua karunia akan kita bahas saling berkaitan. Jadi yang satu, roh nasihat itu dia kasih tahu apa yang benar, sama seperti GPS tadi kasih tahu baiknya lewat buang batu aja, kelihatannya lebih lowong dan ternyata betul gitu ya. Dan roh keperkasaan itu sambungannya. Ya kayak tadi power bank. Kalau kita udah tahu tapi nggak bisa menjalani arah itu, nggak ada sumber daya di situ, nggak ada kekuatannya, sama aja bohong. Jadi ini luar biasanya yang saya pelajari dari 7 karunia Roh Kudus yang kita sama-sama terima pada waktu kita dibaptis dan dikuatkan pada saat Krisma. Jadi bukan saat Pentakosta kemarin aja, itu mungkin reminder lah yang ingetin kita, aduh ada Roh Kudus dalam hati. Karena sudah ada dari mulai dibaptis. 7 karunia ini saling berkesinambungan. Makanya dibikin juga penyampaiannya paketnya dua paket. Karena itu nyambung. Yang minggu lalu itu antara kebijaksanaan dan pengertian saling berrelasi. Sama juga sama tema yang sekarang. Nasihat dan keperkasaan. Yang satu ngasih arah, yang satu ngasih kekuatan untuk bisa mengikuti arah itu. Tahu aja tidak cukup. Ketika kita tahu apa yang benar, kita juga harus punya kekuatan untuk melangkah, untuk mengikuti arah itu. Makanya disitulah kita memohon untuk roh karunia ya nasihat dan keperkasaan selalu ada dalam diri kita. Ya Bapak Ibu, hidup itu pilihan. Setuju? Ya coba colek kanan kiri. Hidup pilihan. Saya memilih ada di sini loh. Saya memilih untuk terjaga dan tidak tidur. Ya boleh dicolek. Mohon maaf ini karena semir itu membawa hawa tersendiri bikin ngantuk, jadi mohon dicolek sekali lagi. Ayo, saya memilih untuk bangun. Ya. Hidup itu adalah pilihan. Siapa yang setuju dengan statement ini? Hidup itu adalah pilihan oleh Azimatu. Setiap hal kecil itu perlu kita pilih itu. Bangun tidur dari melek, langsung bangun atau tidur lagi. Langsung melek itu langsung bangun pergi dari kasur atau ya udah leyeh dulu 5 menit lagi deh. Alarm bunyi langsung matiin atau bangun atau masih 9 menit lagi. Kan biasanya gitu ya, alarm berulang ya. Nanti ada lagi bunyi dan bahkan dari hal seperti itu pun kita selalu diminta untuk memilih loh. Bahkan hal yang kecil. Atau tadi aja makan malamnya nanti makan di mana ya? Jajan apa ya? Nasi goreng atau nasi padang atau apa? Atau kesini pakai bajunya berwarna apa? Warna hitam, warna krem, kores. Semua adalah pilihan. Bahkan hal yang kecil. Jadi setiap waktu kita itu harus buat suatu keputusan. Ini bukan satu hal yang yang bisa lagi kita pilih, itu sudah faktanya. Hidup itu adalah pilihan. Nah, itulah mengapa kita perlu yang namanya roh nasihat. Atau dalam bahasa Inggrisnya namanya konselor. Pernah dengar istilah konselor? Iya, itu adalah mereka yang ada di BPK juga yang bisa kita datangi untuk kita mintai nasihat ya. Jadi namanya konselor, roh nasihat. Apa sih sebenarnya roh nasihat itu? Terbaca di bahasa Inggris. Roh nasihat kita baca sama-sama 3, 2, 1. Roh nasihat, kemampuan dari Roh Kudus untuk membantu kita memilih yang benar menurut kehendak Tuhan. Karunia ini membuat hati kita peka mendengar suara Tuhan dalam setiap keputusan hidup, baik besar maupun kecil. Maaf, ibu yang pakai kacamata, kalau disuruh kalian pakai mata bisa? Nggak bisa, beda kan? Nah, kita itu dengan roh nasihat itu kita mau pakai kacamata, bukan kacamata kita, tapi kacamatanya Tuhan. Apa yang menurut Tuhan benar dan baik adanya. Bukan benar versi kita, bukan benar kata Dinda, bukan benar kata Ibu Lydia, bukan benar kata Bu Vero, bukan, tapi benar kata Tuhan. Benar, baik tidak selalu benar, ya, tapi benar dan pasti baik. Yang benar di mata Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup kita tadi ya dihadapkan dengan banyak sekali pilihan. Nah,
sebelumnya kita membaca dulu masuk ini ya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ini yang bicara bukan Daud, ini Tuhan yang mau ngasih nasihat kepada Daud. Akan menunjukkan jalan yang ditunjukkan. Ya, nasihat, memberi jalan, memberi petunjuk kepada Daud. Ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kita perlu roh nasihat? Terutama dia, ini poin ini adalah terutama kita yang ada di persekutuan doa. Pastinya semua daripada kita yang ada di sini itu suka berdoa, betul? Ya, dari wajahnya suka berdoa. Ya pastinya namanya juga persekutuan doa ya. Setiap hari Kamis pasti berkumpul untuk berdoa bersama. Jadi pasti sudah berdoa. Kenapa kita perlu roh nasihat? Ini untuk bisa membedakan yang mana inspirasi Roh Kudus atau itu emosi pribadi. Jangan-jangan saat kita ambil keputusan, oh ini mah benar, ini mah pasti betulnya. Ya nggak usah jauh-jauh. Dalam hal sederhana sehari-hari, ada banyak contohnya kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Misalnya, terima WA dari teman, isinya belum tentu sesuatu yang menyenangkan. Kalau isinya menyakitkan hati. Mau langsung, kita dihadapkan pilihan, mau langsung marah saat itu atau tidak. Terakhir sebelum kesini itu ada rekan kerja saya yang bisa dibilang memberikan informasi tidak benar. Kalau dibilang fitnah mungkin belum sampai tahap fitnah, tapi dia menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai saya dan memojokkan saya. Menyadari hal itu rasanya di hati kan jengkel ya. Ya aku kan gak kayak gitu. Itu kan gak benar gitu. Yang dia sampaikan itu tidak tepat. Jadi dia mengklaim bahwa saya menyetujui satu hal padahal tidak sama sekali. Baru tahu padahal saat dia mau pulang. Jadi gak tahu latar belakangnya, tiba-tiba diposisikan harus bertanggung jawab atas resiko lain-lain. Itu luar biasa. Rasanya tuh sakitnya itu domolnya luar biasa ya. Ya kalau yang ngomongnya sama rekan kerja ya masih, dan arti mungkin bisa dikonfrontasi, dan arti dikonfirmasi, saya nggak kayak itu gini padahal. Tapi ini ngomongnya manajer gitu. Kok rasanya saya seolah-olah jadi korban gitu ya. Dalam hal ini saya berpikir seperti itu. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu, jujur ya, saya bukan hanya orang yang berdiri sini kemudian hebat, roh nasihat bekerja dahsyat, tapi berusaha untuk bisa mendengarkan. Di saat itu untungnya pas jam kelima, jam 3. Jadi ambil waktu sejenak doa dulu. Dan curhatlah sama Tuhan, Tuhan ini saya harus bagaimana? Gak nyaman ada di posisi seperti ini. Rasanya jam ini langsung tektok gitu ya. Saya akan kasih data. Kalau saya gak begitu datanya ada juga. Lucu. Rasanya pengen langsung menyampaikan segenre itu gitu. Ya spiritnya kan masih spirit anak muda, spirit yang bubu berapi-api emosi gitu. Tapi setelah doa itu Tuhan memberikan ketenangan, dan di saat itu saya diberi pilihan untuk tenang. Nanti Bapak Ibu tadi bisa lihat apa itu buah-buah dari roh nasihat. Salah satunya adalah tenang, kalem, gitu ya. Kelihatannya seperti yang nerimo apa adanya, padahal di situ adalah sikap aktif untuk bisa mengelola emosi. Tuhan kasih pilihan, coba kamu tenang dulu, lihat dan tinjau ulang. Dan saya bawa dalam doa, jujur, hari itu belum selesai, hari itu menggantung. Jadi semua data disiapkan ya, tapi hari itu kasusnya menggantung. Atasan saya bilang, ayo besok ketemu sama beliau. Oke, kita ketemu, ayo bertemu bertiga. Dan sebelum bertemu doa dulu dong, pastikan kita kan penuh dengan kepercayaan pada Roh Kudusnya. Dan luar biasa, pertemuan berjalan dengan lancar, tidak ada saling tuding atau saling menyalahkan. Yang sebelum-sebelumnya kata-katanya luar biasa dahsyat, nggak ada sama sekali dalam pertemuan itu. Dan yang muncul adalah solusi demi solusi. Bapak Ibu, mungkin ini kelihatannya ya berkaitan dengan pekerjaannya. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami dalam keseharian. Saat pasangan suami atau istri jengkelin gitu ya, apakah langsung dor dan dibalas gitu ya, atau ambil waktu sejenak, minta Tuhan, ya saya bagaimana sih menghadapi dia, atau menghadapi pilihan anak. Kalau di sini yang anaknya kadang
di mana kita perlu untuk meminta roh nasihat. Melihat dari kacamata Tuhan. Kalau begini Tuhan suka enggak? Kalau saya begini Tuhan senang atau tidak? Setiap pilihan yang kita ambil di cross check lagi. Kira-kira Tuhan setuju nggak ya kalau langkah yang saya ambil seperti ini? Ya memang sih kalau kita makan nasi goreng atau nasi padang, ya mungkin harus bertanya juga sama Tuhan, saya boleh nggak ya makan ini? Mungkin nanti Tuhan ingetin kolesterol kamu udah berapa ya ya jangan padang dong ya. Kamu pasti makannya nasi putih aja misalnya sama apa. Kan kayak gitu ya. Jadi roh nasihat bisa muncul nggak tiba-tiba ada bisikan gitu? Ya enggak juga. Serem mungkin ya kalau ada bisikan tiba-tiba. Tapi dorongan di hati atau satu ingatan atau satu hal yang oh iya ya kemarin baru cek kolesterol saya tinggi. Nah berarti padang libur dulu. Apalagi kemarin baru minum agak kiriman dari tetangga banyak rendang stop dulu gitu kan. Karena kolesterolnya. Artinya roh nasihat membantu kita membedakan mana sih emosi pribadi, mana inspirasi yang tulus. Kadang untuk para klien juga ada godaan ketika di depan ingin perform. Ya saya pernah alami hal itu waktu sebelum pandemi udah lama banget ya. Waktu awal-awal saya terjun dalam kreatif industri itu PD-nya ngadain PRK, kemudian ditunjuk jadi singlenya, wah rasanya bangga gitu ya. Lupa kalau itu pelayanan. Jadi saat ini baru ingat oh iya masa itu kok saya sombong sekali. Kayak di sini bukan mencari sesuatu yang unik tapi lebih ke sensasi. Oh saya mau perform sama kecil. Kadang-kala ada godaan-godaan para klien seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu di sini mungkin ada yang pernah mengalami ketika saya tuh udah ditugasi pelayanan, tapi kok ya hujan. Rasanya berat banget. Boleh nggak saya telepon aja? Aduh, saya tiba-tiba sakit perut, nggak bisa pelayanan, boleh digantiin nggak? Ya, saya yakin di sini nggak ada ya. Ada tapi di kota jauh sana, di Jayapura mungkin ya, atau di persekutuan orang jauh sana. Tapi saya jujur juga pernah ngalamin. Karena rumah saya di Lembang, pelayanannya di BSA, rasanya berat untuk melangkah. Besok itu Jumat pertama dan ada tugas untuk jadi pur. Latihannya tanggal 1 kemarin. Tanggal 1 hari apa? Libur. Kemudian teman-teman, ayo kita latihan. Hari libur tuh harinya tidur. Bener gak? Bagi saya hari libur tuh hari tidur. Rasanya bisa bangun siang, gitu. Bisa tidur seenaknya. Maksudnya sepanjang hari. Tapi itu harus latihan. Mau nelfon dan bilang, aduh boleh gak ya kalau saya nggak lihat, skip dulu gitu ya. Tapi kan bikin bahan ini ya. Bikin bahannya sebenarnya kan saya akan tetap pelayanan. Ya, karena apa? Karena ada saya ingetin, ayo keputusan pelayanan sesuai dengan Tuhan. Tuhan mau kamu terus melayani, ayo lakukan. Jadi banyak sekali buah-buah dari roh nasihat yang bisa kita dapatkan. Tadi yang pertama lebih tenang. Lebih tenang dalam menghadapi banyak hal. Kenapa? Karena tahu dan sadar Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Ambil waktu sejenak ketika menghadapi segala pilihan yang mungkin bukan pilihan yang mudah untuk berdoa dan tanya sama Tuhan. Tuhan maunya apa? Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilah discernment, membeda-bedakan roh. Beberapa tahun yang lalu pernah ada seorang romo yang datang dari Taiwan, kalau tidak salah, beliau memberikan tentang discernment, romo Vincentius, dan beliau sampaikan salah satunya adalah pilihan itu kadang yang harus dipilih bukan baik atau buruk, tapi baik dan baik. Itu yang kadang suka bikin pusing. Kasus yang waktu dia sampaikan, cerita yang dia sampaikan adalah ketika dia harus keluar kerja atau merawat ibu, tetap bekerja atau keluar kerja untuk merawat ibunya. Ada seorang yang begitu. Jadi dihadapkan dengan dua-duanya baik. Bekerja baik. Tapi kalau misalnya nggak kerja, nanti gimana merawat dan sebagainya. Artinya discernment adalah saat ketika bertanya sama Tuhan di antara dua pilihan yang baik, ketemu dengan pilihan yang baik. Lalu beliau kasihkan beberapa tips. Tipsnya yang pertama, tulis dulu segala hal negatif. Tulis semua. Kalau A negatifnya apa? Kalau yang pilihan B negatifnya apa? Tulis semua. Tulis sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya.
positifnya apa? Kalau saya pilih A, positifnya apa? Tung. Gak boleh lihat contekan yang kemarin. Kalau saya pilih B, apa? Keuntungannya positif. Lalu setelah itu baru dilihat kembali, dilihat, dibandingkan mana yang lebih banyak, yang positif atau negatif. Itu tips yang beliau sampaikan untuk kita bisa mulai discernment. Lalu bawa itu sama Tuhan, Tuhan yang mana yang Tuhan kehendaki saya pilih. Sama dalam hal ini Bapak Ibu, kadang dalam pemilihan kita butuh tuntunan dari Roh Nasihat ini. Tanya sama Tuhan, Tuhan maunya saya melakukan apa? Bahkan dalam hal yang sekecil apapun, dalam relasi dengan siapapun, bahkan di lingkungan menanggung rumah, atau di keluarga, di komunitas, di gereja, dalam pekerjaan, terus kita bantuan Roh Nasihat. Buah yang kedua adalah dia gak mudah ikut arus. Kalau dunia biasanya bilang kalau kamu kesal, balas dendam. Tapi kan Roh Nasihat gak gini. Kalau kamu kesal, ya kamu tarik nafas dalam dan nanti bertahap dalam waktu bisa mengampuni. Ya saya gak langsung anjurkan langsung ampuni. Kayaknya mustahil ya. Jujur itu gak mudah. Jadi butuh, ada beberapa orang butuh waktu untuk bisa mengampuni. Oke, ingatannya masih ada, kok masih terasa dalam hati, masih ganjil. Bapak Ibu ada satu peristiwa udah 2 tahun ya. Kemarin waktu tentang dosa sih sampai pastor saya pernah marah karena ini. Pas saya cerita ini nggak ada rasanya. Oh berarti sudah clear ya, sudah clear. Tapi ada kejadian yang waktu itu terjadi dan ketika diceritakan, rasanya masih bongkol ya. Artinya kita belum sepenuhnya mengerti. Dalam hal ini, ketika kita minta bantuan Roh Nasihat, mohon anugerahkan pada kita gitu ya, Roh Nasihat ini. Sedikit demi sedikit itu akan dikikis, sedikit demi sedikit rasa marah, rasa kesal itu akan berkurang bahkan hilang. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman ini boleh nanti silahkan sharing di grup. Kapan pernah merasa disakiti dan butuh berapa lama akhirnya bisa mengampuni. Tapi lihat, bukan hanya sekedar lama yang kita sampaikan, tapi bagaimana kita diproses melalui itu dan akhirnya tidak lagi merasakan sakit hati. Boleh ditolong sama kanan kirinya, Roh Nasihat, ya, ingat ada Roh Nasihat, ada Roh Nasihat. Dan yang pasti, buah Roh Nasihat yang baik yang terakhir, yang ketiga adalah menjadi berkat bagi sesama. Tentu, Bapak Ibu di sini pastinya pernah ada teman kenalan, tiba-tiba telepon, ini boleh cerita nggak? Ya. Cerita apa? Iya saya punya masalah ini, gitu, 1 jam, 2 jam, dia cerita gitu ya. Kita kan mendengarkan ya dengan sabar, dengan penuh fokus gitu ya, mencoba merangkum apa sih yang menjadi keluhan. Kadang-kadang apa yang menjadi ungkapannya, ceritakan itu adalah dia curhat, yang butuh untuk, yang kadang-kadang mungkin gak butuh untuk nasihat, tapi ketika di satu titik kita merasa kayaknya saya harus menyampaikan ini. Percayalah, apa yang disampaikan itu dorongan dari Roh Nasihat. Bapak Ibu dipercaya menjadi perpanjangannya Tuhan untuk menyampaikan hal itu kepada orang yang sekitar. Ada ya zaman sekarang kalau Gen Z, di sini ada Gen Z. Udah masih ada kalau Gen Z ya. Ya, Alpha deh. Biar tersinggung nanti ya. Gen Alpha yang masih SMP SMA. Sekalinya patah hati, heboh nggak sih? Ya curhat tua gitu ya. Dibuat ceritanya gitu ya. Namanya anak SMP SMA. Saya pernah berhadapan dengan SMP SMA yang cerita, Kak saya pusing gini-gini, nangis bombay juga nggak? Nangis bombay. Nangisnya banyak banget. Ya berhenti. Padahal pas saya lihatnya nih, ya masalah itu kan, ya udah sih cari yang baru. Maksudnya kalau sekarang mungkin Bapak Ibu pasti akan ngasih saran yang sama kan, nggak usah ingat yang lalu-lalu, bisa jadi memang dia bukan yang terbaik untukmu kan gitu ya. Terus cari lagi move on. Tapi kan untuk mereka di masa itu nggak bisa, aku suka banget gitu kan. Ya kan kayak gitu ya. Ya artinya itulah titik di mana kita ya berperan sebagai orang yang memberi nasihat, memberi apa ya, sudut pandang baru. Dunia nggak sesempit itu coy gitu ya. Gak cuma itu cowok di dunia ini misalnya kan gitu ya. Ada
boleh membagikan nasihat, perpanjangan dan buah dari roh nasihat ini, memberi mereka masukan, memberi mereka nasihat. Ya inilah buah-buah dari roh nasihat. Nah tetapi kadang jujur ya diakui ya, ketika kita tahu kita harus ngapain, kadang memang susah ya untuk menjalankan itu. Dikasih tadi, kalau ada yang menyakiti hati, ya Tuhan bilang kasihikan sesungguh, betul. Doakan mereka yang menganiaya, mengutuki dan sebagainya. Doakan mereka yang memusuhimu. Ya ampun, bisa-bisanya ya disuruhnya begitu ya. Tuhan luar biasa ya. Kita kalau kesal sama orang, dia mukanya kan menyingkir, dan dia pura-pura kali atau ya kan nggak mau gitu, namanya masih terluka. Tapi kan Tuhan nggak begitu ya. Kasih bilang musuhmu, ucapan berkat bahkan bagi mereka, doakan disuruh doain. Ya ampun, kalau berdoa itu bikin kesel, tapi disuruh doain. Jadi disinilah kita butuh roh perkasaan. Jadi Tuhan udah kasih arah dengan roh nasihat, ini loh yang harus kamu lakukan. Kamu harus berusaha bisa mengampuni dia, minta rahmat Tuhan bisa mengampuni dia. Dan nah ini roh keperkasaan yang memampukan kita untuk melakukannya. Yuk kita baca sama-sama. Apa itu roh keperkasaan? 3, 2, 1. Adalah kekuatan dari Roh Kudus untuk tetap setia, tetap beriman, tetap melakukan yang benar meskipun sulit, tidak atau ya ekstrimnya ini apa yang dilakukan oleh para santo santan. Mereka mempertahankan iman sehingga menyerahkan nyawa. Apakah Bapak Ibu saat ini jika terjadi hal-hal yang membuat kita tidak bisa lagi beribadah beragama, sanggup seperti para martir itu? Belum tentu, saya juga belum tentu. Rasanya belum segitunya. Tapi kita coba lihat dalam kejadian atau peristiwa sehari-hari. Kan kalau peristiwa yang santo-santo kayaknya jauh gitu ya, karena Indonesia aman, tenang, puji Tuhan ya, kita boleh beribadah dengan nyaman dan tenang di negeri ini gitu. Tidak ada ancaman seperti di negara-negara yang kita dengar gitu. Mereka dikejar, dibunuh dan sebagainya. Tapi dalam hal ini roh perkasaan justru kita butuhkan juga dalam keseharian itu. Yang tadi contohnya, gak usah jauh-jauh. Kenapa saya bicara soal mengampuni? Karena topik ini adalah topik yang paling update ya. Saya yakin semua orang ini pasti punya satu hal yang masih mungkin disimpan hal mengampuni. Entah itu mengampuni pasangan, anak, atau tetangga, atau mungkin adik, atau keluarga siapapun lah, mungkin rekan kerja dan lain-lain. Atau bahkan dalam kesehariannya ada dalam lingkungan yang tidak nyaman. Saya nggak tahu di sini adakah yang dalam pekerjaannya merasakan diskriminasi karena Katolik, atau mungkin difitnah, atau mungkin jadi tadi seperti saya alami kambing hitam gitu ya. Ada nggak yang pernah alami seperti itu? Rasanya mungkin ada yang nanggung, ada yang pernah ingat dulu saya begitu. Saya sekolah di negeri Bapak Ibu. Saya sekolah di negeri. Saya ingat satu sekolah SMA yang namanya katanya itu SMA top katanya gitu. Yang pas ada di situ sih ya biasa aja orang-orang ya. Tapi katanya itu SMA top. Dan luar biasanya Bapak Ibu. SMA-nya katanya keren gitu. Diskriminasinya dahsyat. Kan saya Katolik tuh, mereka semua rata-rata bukan. Dan merasakan mau eskul ini nggak bisa, khusus yang hijab. Oh, oke. Nggak bisa loh. Ya, waktu itu mau ikut aku. Oh, nggak bisa, khusus yang hijab. Ada ya aturan gitu. Baiklah, saya ikutnya eskul nanti. Oh, nggak bisa. Ini khusus untuk mereka yang beribadah 5 kali sehari. Intinya hanya untuk yang agama itu. Saya nggak boleh. Jadi ada banyak eskul yang nggak bisa saya ikutin karena saya agama itu. Wah, dalam hati, aduh saya balik aja gitu ke sekolah swasta itu, jangan masuk ke sekolah merasa menyesal gitu ya mungkin waktu itu. Nah, namanya juga masih SMA ya, udah sih kalau nggak boleh gitu, masih oke-oke aja. Tapi sekarang saya melihat peristiwa itu, oh luar biasa ternyata ya, ada orang yang digituin gitu, segitunya. Padahal eskul kan untuk semua anak boleh ikutan, tapi ini mah hanya khusus untuk mereka dengan agama tertentu. Itu saya alami. Lantas bagaimana bisa tetap setia dan beriman dalam kondisi itu? Ya, puji
Jangan jadi julid. Waktu itu belum ada istilah julid sih. Ya, jangan jadi orang yang balik mengata-ngatai gitu. Gak usah, tetap aja baik. Itu kenyataannya ada Bapak Ibu. Yakin pasti semua juga pernah mengalami rasanya diskriminasi. Nah, Tuhan itu lewat Rasul Paulus sampaikan ke Timotius bahwa kita itu dikasih oleh kekuatan. Keperkasaan itu sudah diberikan oleh kepada kita. Kita baca ayat sama-sama. 3, 2, 1. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan otak-otak, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan keterpilihan. Kadang suka berpikir gini, oh berarti kalau gitu nggak ada rasa takut ya? Berani terus, namanya juga kekuatan, berarti berani terus nggak takut. Bukan. Memiliki roh keperkasaan bukan berarti kita itu nggak punya rasa takut. Ada pasti rasa takut. Siapa sih di sini yang nggak takut? Minimal takut soal ya kalau yang masih muda-muda takut masa depan. Mungkin Bapak Ibu juga takut aduh kapan nanti ya saya masuk daftar panggilannya Tuhan. Jadi semua pasti punya rasa takut apapun misalnya. Tetapi di sini roh keperkasaan itu membuat kita tetap melakukan kehendak Tuhan walaupun kita merasa takut. Artinya bukan ya nggak ada rasa takut dihilangkan ke kita. Rasa takut yang mungkin ada, tapi karena berjalan sama Tuhan, percaya Tuhan yang menemani, Tuhan yang tuntun, jadi bisa terus jalan walaupun takut. Nah, buat kita yang pelayanan, roh keperkasaan itu kita butuhkan terutama ini untuk menjaga agar pelayanan gak hanya semangat di awal aja. Habis di awal pelantikan baru Juli hampir setahun di persekutuan doa saya waktu dilantik umurnya ada 40. Wow, ya ini box sih, wow, ini banyak banget teman-teman aku gitu ya. Soalnya pas pendek cuma 30. Jadi kemana kah mereka pada saat persekutuan doa? Yaitu mungkin terjadinya dari PD saya. Jadi pada saat awal dilantik antusias banyak yang datang. Tapi begitu mulai berjalan minggu demi minggu, susut berkurang, dadah, bye-bye, datang dengan kabar dan sebagainya. Ya, Bapak, Ibu tahu kabar? Mundur tanpa berita. Betul. Ya, saya bukan mau menceritakan, saya hanya membagikan ini sebagai fakta bahwa itu terjadi loh. Di awal semangat, tapi dalam perjalanannya memang tidak sesemangat. Nah, roh keperkasaan itu kan oleh kita yang melayani adalah untuk ini, untuk tetap mau konsisten kuat melayani sampai akhir walaupun. Jadi begini. Jadi tadi kalau saya masih di kelas hujan, pas pada kelas hujan kan pasti ada tadi ya pilihan tetap jalan atau enggak. Apalagi saya dengar di sini airnya suka bergenang. Jadi kan pasti kan gedung was-was ya. Ya itulah yang luar biasa. Dan ini yang membuat kita tuh ya tadi tetap memilih aku mau tetap melayani sekalipun tidak bisa. Satu kisah yang membuat saya masih saya ingat saat vigil kemarin, seorang pewarta menceritakan pengalaman dia. Ketika ibunya sedang sakit, bersamaan dengan itu, ibunya itu saat itu tidak bisa mengenali dia sebagai anaknya. Kamu siapa? Ngomongnya juga. Gak dikenali aja. Dia beberapa bersaudara dan tidak ada yang dikenali oleh dia. Tetapi di saat yang bersamaan, dia itu harus melayani di kota Serta. Jadi memang di kurang lebih akhir tahun lalu. Dia harus melayani untuk mengantar dan menemani orang ke kota Serta. Di tengah kegalauan itu dia berdoa. Yang mana Tuhan yang harus saya lakukan? Karena ini kan tugas pelayanan ya sudah dikomitmenkan dari awal sebelum tahu bahwa ibunya sakit. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap melayani. Yang saya ingat dari kisahnya adalah ketika dia pulang dari pelayanan, tiba-tiba ibunya bilang, disebut nama pewarta itu, hei kamu baru pulang ya? Terus dia kaget, ibu anak saya? Ya iyalah kamu anak saya pertama. Wah, gitu. Jadi saya pas mendengar itu, itulah luar biasanya. Ketika roh keperkasaan ada dalam dirinya untuk bisa mengatakan
keperkasaan bisa terpenuhi untuk melayani. Bapak Ibu, saya yakin juga ada banyak buah roh keperkasaan yang bisa dilihat. Orang itu jadi tekun berdoa. Ya gimana ya, apa-apa nanya Tuhan, apa-apa nanya Tuhan. Dia jadi tekun berdoa. Dia dulu lah, tanda salib dulu lah. Saya mungkin pernah cerita di sini juga, karena bidang saya adalah customer relation, ketepatan untuk orang komplain ya mengenai produk-produk di toko saya. Maksudnya toko tempat saya bekerja. Ada banyak yang suka komplain, jadi setiap kali telepon berbunyi itu bikin tanda salib dulu. Karena sudah antisipasi begitu. Berdoa sama Tuhan semoga bukan amarah dahsyat yang keluar di kantor itu. Betul di ujung kantor. Yang nadanya kadang suka tinggi semua. Kita tahu ya kalau orang marah itu nadanya jarang pakai nada rendah. Ya saya nggak ada ini. Saya kesel. Nadanya tinggi semua itu. Itu akan telepon doa dua sebenarnya. Jadi tekun berdoa, membuat kita tekun berdoa apa-apa nanya Tuhan gimana, saya ikut enggak, saya pergi enggak, pelayanan diterima enggak, misalnya Bapak Ibu minta pelayanan keluar kota, saya terima enggak, dan sebagainya. Itu salah satu dari buah dari roh keperkasaan. Tekun berdoa apa-apa jadi tanya Tuhan. Karena apa ya? Bergantung sama Tuhan. Setia dalam keluarga ya, salah satu hal yang positif buah dari roh keperkasaan. Berani bersaksi. Waktu ya, karena saya tadi sekolahnya di negeri, waktu awal-awal saya suka malu karena harus tanda salib. Dulu yang dulu kan belum paham ya masih kecil. Sekarang sih yang mau bikin tanda salib ya udah sih, namanya juga berdoa ya bikin aja. Kalau berdoa nggak pakai tanda salib kok rasanya nggak afdol gitu. Jadi dimanapun kalau berdoa ya tanda salib. Berani bersaksi bahkan di hal yang kecil. Pantang menyerah ya tadi, never give up. Apakah ada yang merasa di sini bahwa hidup itu mudah? Boleh ngaku? Saya mau tahu caranya. Hidup itu mudah. Mudah kalau bersama Tuhan, amin. Tapi nyatanya kan tidak mudah ya Bapak Ibu. Pasti ada naik turun, up and down ya. Ada lagunya up and down and shake ya. Naik turun, goyang kanan, goyang kiri, nggak ada yang stabil. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada roh keperkasaan, kita jadi orang yang pantang menyerah. Hajar, tetap semangat, tetap beriman. Apapun yang terjadi, tetap iman kepada. Itu buah roh keperkasaan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa memperoleh karunia-karunia itu? Ayo colek dulu, bagaimana tadi sebenarnya colek? Gimana yo? Ya, ini udah ada skillnya ketampilan. Data, apa Bapak Ibu? Data. D-nya doa. A-nya akrab dengan sabda. T-nya taat kepada Tuhan. A-nya aktif dalam komunitas. Jadi caranya adalah dengan data. Jadi supaya gampang diingat dikasih singkatan data. Gimana caranya supaya karunia Roh Kudus terutama roh nasihat dan keperkasaan? Maka kita harus data. Pertama doa. Seperti yang Bro Rian Marcos sudah sampaikan di minggu lalu mengenai doa. Pertama-tama kita sampaikan dulu doa pokok 7 karunia Roh Kudus. Ada Bapak Ibu di handphone masing-masing? Ada e-katolik? Boleh diintip dulu, coba dibuka handphonenya, cari e-katoliknya. Oh, ada yang udah download? E-katolik ada doa pokok 7 karunia Roh Kudus. Ucapkan itu, doakan. Ada 7 doa yang untuk mohon 7 karunia. Doa banyak ya. Kenapa sih kita perlu sekali berdoa? Karena salah satu hal yang membuat kita terhalang untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Kalau tadi ya gitu nasihat Tuhan, terus oh iya ada feelingnya gitu. Supaya kita bisa peka sih kalau nggak perlu dengan berdoa. Karena kadang hidup terlalu bising. Bukan rame suara di luar, tapi di kepala itu banyak pikiran. Ini belum, ini belumnya tadi kompor, oh iya setrkaan udah dicabut belum ya? Tadi udah sempat kunci pintu belum? Atau apa dan sebagainya. Penuh pikiran dengan hal-hal. Oh besok makan apa? Oh tadi udah ini belumnya dan sebagainya. Penuh bising. Jadi ketika kita berdoa, itu kita berusaha untuk mendengar suara Tuhan dan tenang di hadapannya. Tenang berusaha
godaan tangan kanan udah sekali dari sekarang, maksudnya ya atau boleh tahu nanti beli apa ya, nanti beli apa bising gitu ya. Bising itu tidak selalu identik dengan suara keras, suara nyaring. Bising itu bisa hatinya yang penuh dengan perasaan segala panik, kepala yang nggak beres-beres mikirin A sampai Z, kayaknya nggak ada waktu untuk tenang. Coba Bapak Ibu, saya minta badannya agak tegak sedikit, duduknya agak tegak, kemudian tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, tarik. 1, 2, tenang dulu, tahan, keluarkan. 2, 3, 4, 2, 5, tarik 4 hitungan, tahan 2 hitungan, keluarkan 5, 2, 3. Ya, itu kalau nanti merasa ada banyak pikiran, ada banyak hal, coba teknik sederhana, tarik nafas dalam-dalam seperti tadi. Baru kemudian itu juga bisa jadi salah satu langkah sebelum berdoa. Tenangkan dulu sebelum berdoa. Kadang nih kalau berdoa saya sih, rusuh, buru-buru, bentar lagi sudah kan, udah cepat ya boleh, tapi sebaiknya ambil waktu khusus, tenang ya. Doa salah satu yang bisa membuat kita peka mendengar suara Tuhan yaitu dengan berdoa. Yang kedua adalah akrab dengan sabda. Semakin sering dengar suara Tuhan, semakin peka mana ego kita atau mana suara Tuhan. Bapak Ibu pernah nggak sih di sini, kemudian atau mungkin dari kanan, dari mulai masuk pintu, terus di sini ada yang nyanyi. Bapak Ibu udah tahu, oh yang nyanyi sih itu, bener nggak? Karena kan tadi mulutnya nyanyi, oh saya dari jauh juga nyanyi suara beli-beli. Ya, ada yang begitu nggak? Atau dari jalan tangannya itu, oh si papi itu baru pulang. Atau dari cara membantunya, oh itu mami tuh kayaknya baru masuk. Ada yang begitu Bapak Ibu? Kenapa bisa begitu? Karena setiap hari ketemu, betul? Setiap hari ngobrol, benar? Setiap hari melihat. Itulah juga yang membuat kita perlu akrab dengan sabda. Setiap hari baca Alkitab, setiap hari renungkan sabdanya. Jadi kita tahu, oh Tuhan itu maunya begini, Tuhan maunya begitu. Kadang-kadang ya Bapak Ibu, tanpa diduga-duga, firman Tuhan bisa muncul di benak Bapak Ibu. Percaya nggak? Ya. Satu hari saya mau marah, ya biasa marah. Ada kan firman Tuhan tentang marah? Ada. Janganlah pandang matahari, janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu. Atau ada juga satu lagi. Kalau marah jangan diungkapkan ke orang. Saya lupa secara detail ayatnya, tapi di situ pada saat marah masuklah ke kamar, ungkapkan kemarahan kamu. Jadi yang dihadapin itu bantal, yang dihadapin itu tembok, itu gitu, marahnya gitu. Kadang-kadang pada saat kita mau melakukan sesuatu, firman Tuhan sedikit muncul. Ya nanti Bapak Ibu akan mengalaminya. Saya yakin pernah juga pasti lagi ngapain tiba-tiba ada firman Tuhan muncul. Kadang-kadang ketika bertemu dengan orang mau ngasih saran, ya Tuhan akan bilang seperti ini. Jadi itulah yang membuat kita jadi lebih peka mana suaranya Tuhan. Kalau kita sering baca firman-Nya. Colek lagi, ayo akrab dengan sabda. Akrab dengan sabda. Apakah di sini ada grup ayo baca Alkitab? Ada? Oh belum. Ya, salah satu PD melakukan hal itu, ayo baca Alkitab dan setiap hari update ya. Hari ini udah baca belum? Itu bisa jadi salah satu upaya bersama untuk bisa akrab dengan sabda. Tadi D, A, T. T adalah taat pada Tuhan dalam setiap hal, kecil besar. Kan tadi kita sadari ya, hidup itu gak mudah. Terus harus nurut semua kata Tuhan. Oh kayaknya hidup tuh. Saya pernah berpikir, banyak sekali ya misalnya sebagai anak muda kan sukanya senang-senang, pengennya minum, gabung. Jangan itu ya, jangan itu. Sekarang tidak semudah itu, masih muda, tidak semudah itu. Pada saat muda dulu itu senangnya kan menghabiskan waktu bersenang-senang, jalan-jalan, main, bahkan melihat teman-teman yang minum, aduh, pengen nyobain juga kayak apa sih kalau minum? Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, janganlah anggur, jangan kau mabuk oleh anggur, nggak boleh. Ya udah, berarti kan kayak minum
yang diminta memang taat pada Tuhan dalam hal apapun, mau kecil mau besar. Tetapi ya, ketika saya berpikir, kok kayaknya hidup terkekang, mungkin sudut pandangnya salah. Bapak Ibu pasti pernah jatuh cinta? Pasti pernah jatuh cinta? Ketika sang pujaan hati minta ketan bakar malam-malam, karang idam dibelinya. Karang idam dibelinya. Tapi jauh ya udah cari. Ketan hitam lagi deh. Kacang itu apa? Banyak ketan hitam. Dibeliin. Males Males banget. Sekarang mungkin mikirnya gitu ya. Kalau dulu sama Yayan tercinta, segala juga dilakukan. Katanya, tadi rasa coklat katanya loh ya. Saya nggak tahu ya. Itu kan katanya. Ketika lagi jatuh cinta, segala dilakukan demi orang yang dikasihi. Oh, berarti sudut pandangnya kepada Tuhan harus diganti. Bukan aturan yang mengekang, tapi karena saya mencintai Tuhan, saya nggak mau melanggar perintah, melanggar larangannya. Karena saya cinta Tuhan, maka saya mau taat padanya. Ketika sudut pandangnya diubah di switching, oh berarti mengikuti Tuhan harusnya nggak susah. Taat pada setiap hal harusnya mudah. Harusnya ya Bapak Ibu, walaupun itu juga masih perjuangan buat saya untuk bisa taat sama Tuhan setiap hal. Kadang masih ada istilah tadi bandel. Aduh deh bangunnya. Harusnya doa pagi yang nanti dulu, masih mau tidur, masih ngantuk. Jadi jam doanya hilang karena langsung kerja. Banyak hal. Tapi dalam hal ini kalau kita mau D-A-T-A, ya, T-nya adalah taat pada Tuhan dalam setiap hal. A, aktif dalam komunitas. Nah, kenapa sih perlu aktif dalam komunitas? Supaya nggak merasa jalan sendirian. Pernah nggak sih Bapak Ibu merasa masalahnya adalah masalah terberat sebenarnya? Saya pernah. Di saya ada kelompok sel kecil yang isinya 5-7 orang gitu. Jadi di situ kita ada bahan untuk sharing. Hari ini kemarin itu sharingnya tentang gelap, dan di situ kita bisa bercerita bagaimana pertemuan kita dan lain-lainnya dengan orang yang itu aja setiap minggunya, nggak berubah. Kelompok kecil ini hanya orang yang itu aja, setiap minggu orang yang sama, dan kami berkomitmen untuk tidak membocorkan apapun. Jadi itu benar-benar rahasia seorang itu aja. Pada saat saya ada di situ, sebelumnya kan kita semua cerita tentang satu tema pergumulan ABC gitu ya. Di situ saya merasa kayaknya masalah saya bukan apa-apa. Ada yang lebih dahsyat, ada yang lebih bergumul, ada yang lebih susah dibanding saya. Dia tuh strong aja, enak-enak aja, hidupnya fun-fun aja, enjoy aja. Oh saya kayaknya masalahnya asalnya saya pikir gede dibandingkan dengan dia kecil banget. Terus saya berbicara banget kelihatannya. Ya, jadi dari adanya komunitas itu saya jadi merasa masalah saya bukan apa-apa, terlalu melebih-lebihkan aja. Ya tadi hanya POV hanya melihat dari sudut pandang saya. Ketika didatangkan dalam komunitas, lihat banyak orang yang bergumul tetapi mereka baik-baik aja, saya jadi dikuatkan. Oh, gimana caranya dia cerita, gimana cara kita bertahan dan sebagainya. Termasuk ketika ada kesedihan, ketika ada pergumulan. Waktu itu saya pernah ada kondisi yang sangat sedih, drop, dan kemudian komunitas yang membangkitkan. Di telepon, gimana kabarnya pada saat konser, diajak untuk ngobrol dan sebagainya. Jadi kenapa perlu aktif dalam komunitas? Jadi bersyukurlah Bapak Ibu ada di tempat ini. Ayo colek, terima kasih Anda bersama aku. Thank you. Terima kasih kalau bersama di komunitas ini, karena itu berkekuatan kita tidak berjalan sendiri. Apa tadi data Bapak Ibu? Data B, doa A, akrab dengan saudara. Aktif dalam komunitas. Ya, Roh Kudus itu memberi kita tadi roh nasihat supaya tahu arah yang benar, dan roh keperkasaan supaya kuat menjalani arah. Itu Bapak Ibu yang mungkin bisa disampaikan pada malam hari ini mengenai roh nasihat dan roh keperkasaan. Baiklah, kita sekarang tunduk sebentar, kita akan sama-sama berdoa, mohon agar Tuhan mencurahkan roh keperkasaan, roh nasihat, membuat hati kita peka akan suara Tuhan dan melihat dari kacamata Tuhan. Mari kita berdoa.
mendalamkan diri kami sendiri, pengalaman kami, kepintaran kami dalam membuat keputusan. Malam hari ini kami mau sama-sama berkomitmen Tuhan, kami bawa segala hal pilihan-pilihan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau memilih menggunakan kacamata, memilih yang benar seturut kehendak. Dan malam hari ini juga kami mau berkomitmen Tuhan dengan roh keperkasaan yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami dimampukan untuk setia menjalani hari-hari kami ada terus menjalani benar terus di hadapan. Tuhan, hamba sudah selesai berbicara di tempat ini. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap pribadi di tempat ini, agar roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami terus lobangkan dan menyalakan, membuat kami terus penuh dengan sukacita dan kasih yang perkasa di padamu. Untuk kami juga bisa jalan hari lepas hari ada dalam kebenaran dan kebenaran. Jadikan kami pribadi yang senantiasa benar di mata-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan peran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, Bapak berarti kami terus. Tuhan memberkati. Terima kasih Sister. Berbicara masalah di sekolah negeri, sedikit share sebelum kita masuk dalam kesempatan. Saya ingat anak saya tahun 2006. Dia juga sekolah di sekolah negeri. Tantangannya tuh banyak, ada Cina, oli, putih. Dia bertanya, "Ma, apa yang harus saya lakukan?" Karena sekolah negeri memang. Saya bilang, "Kamu harus." Dia bilang, "Kuat aja nggak cukup, Ma. Saya juga harus jadi jagoan." Benar. Dia ketika ada yang ngatain dia, Cina, dia panggil, dipepetin tembok, dihajar. Besoknya saya dipanggil BB, langsung saya hanya bilang, berarti saya, kamu boleh nakal, tapi nggak boleh bodoh. Dan dia tunjukkan bahwa aku nggak mau jadi bodoh. Dia jago basket, dia jago bahasa Inggris, dia jago mana? Gak ada yang berani sama anak. Walaupun dia sangat minoritas. Karena untuk saat ini saya mengaku untuk sekolah yang negeri kepada anak. Jadi saya dengar sharingnya bilang, kalau nggak berjilbab nggak boleh ini, kalau sholatnya nggak lima waktu nggak boleh ini. Tapi untuk melewati semua, saya percaya bahwa ketika Tuhan menyertai anak-anak kita, itu datanya mesti kuat. Kalau datanya mesti kuat, beli kualitasnya mesti gede. Ya. Bapak yang terkasih, mari kita diingatkan bahwa apa yang harus kita lakukan untuk kita kuat untuk dapat roh nasihat dan perkasaan. Kita sudah menerima berkat secara rohani kita. Saat kita akan memberikan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahwa Tuhan itu sudah memberikan kehidupan kita. Kita boleh memecah rasanya. Kita boleh melihat apa yang Tuhan sudah berbuat bagi kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Pecahlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan.
dibawakan oleh Sis Astri. Mari kita sama-sama hadir untuk hari Kamis depan. Kita dengarkan firman Tuhan, akan dengan perintah Tuhan supaya kita sama-sama lebih baik mengenal Tuhan kita. Dan nanti setelah selesai, mari kita bersama-sama bersama. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita diingatkan untuk perkasa. Untuk menjadi perkasa diperlukan latihan yang rutin. Datanya mesti selalu on, nggak boleh kita nggak isi. Karena kalau kita nggak isi data, kita nggak mau. Terima kasih, Eri. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman abang kamu. Dalam kita mau melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kalian. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini di tempat ini boleh kembali merecas kita, mengingatkan kita bahwa apa yang kurang dari data-data yang sudah diberikan. Kita tundukkan kepala, kita akan akhiri persukaan kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kembali Tuhan merecas. Kembali Tuhan sudah mengisi data kami Tuhan, agar kami tetap boleh kuat dalam kepersasaan kami. Melalui nasihat-nasihat-Mu Tuhan, Kau boleh mengingatkan kami bahwa apa yang kami harus lakukan ketika kami berada di dalam pergumulan. Apa yang harus kami lakukan ketika kami berada di dalam persimpangan jalan. Selidiki dan pilih hati kami ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Kami percaya untuk setiap hari Kau senantiasa memperbaharui berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati anak-Mu sesungguhnya dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, dalam kesehatannya, terlebih-lebih dalam pelayanan. Biarlah Tuhan apa yang senantiasa dilakukan semua untuk kemuliaan. Sertai dia sepanjang perjalanan kembali ke tempatnya masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa boleh mengumpulkan dia dengan keluarga. Kami juga menyerahkan kehidupan kami ke dalam kami ini Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu. Biarlah Tuhan boleh tuntun kami setiap langkah kami. Tuhan boleh cukupkan segala keperluan kami. Tuhan boleh hadirkan sukacita yang penuh dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kiranya kami tetap boleh bersandar pada. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, sertai sepanjang perjalanan hidup kami, sertai sepanjang aktivitas kami Tuhan, bahwa segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami sudahi persekutuan doa kami pada malam hari ini. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan dan semakin ditinggikan, sebab Kaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Biarlah kita senantiasa bersukacita, kita bangkit berdiri, sukacita di dalam Tuhan itu senantiasa menghadirkan pujian bagi Dia. Terima kasih.